Yes. Gimana akhirnya? Gimana ya? Akhirnya ya. Akhirnya bisa podcast bareng kita. Betul. Setelah sekian tahun. sekian tahun ya. Sekian tahun. Dari sejak kita kuliah. Betul. Ya, Berapa tahun? Ya dari tahun 80-an lah ya. Enggak dong. 80 ya. Iya. Mengerikan. Gimana aman Bali? Bali aman? Apaan sih? Kemarin lihat videonya AWK di bandara. Bali sepi, pariwisatanya sepi. Ya saya perlu juga. Bener ya? Rame sih, lagi rame. Ya gimana ya, maksudnya bule-bule kan sekarang juga sembarang itu loh, maksudnya punya rental motor, terus apa namanya, jual kaset bajakan. Ada. Oh, yang Jering bilang di Bilang podcastnya. ya. Nah itu Dedi itu. contohnya tuh gitu. Jadi ya punya villa juga kan di mana-mana. Kok bisa ya bule datang, aturan kan bule datang holiday liburan. Kok bisa dia jualan kaset bajakan? Ya banyak faktor ya. Ada yang memang benar-benar faktornya dia tuh nggak punya duit, ada. Terus apa namanya, faktor karena dia pengen emang murni bisnis di situ. Ada juga Ilegal pastinya. ya, tapi bisa Nggak ketahuan ya? ketahuan. Ketahuan tapi ya Ya udah. dibiarin. Bener tuh ya, ada apa? Pulau apa kok? Nama daerah kampung Rusia. Kamu Rusia, Bener ya? ya benar. Bahkan apa kayak buat apa ya? Kayak buat markas gitu di tanah gitu. Tapi Bali udah kayak ini ya, negara bebas. Ya sebenarnya kan dari dulu juga bebas. Sekarang makin Bebas dalam arti ya beradab ya, bebas beradab. Sekarang udah bebas nggak ngawur. beradab. Bebas ngawur. Bule ngawur pakai motor, Terus mabuk. para pendatang juga ngawur ya. Ya ini aku ngomong tanpa menyalahkan siapa-siapa ya. Dilema sih. Ya, Bali butuh bule wisatawan, Iya, betul. tapi bulenya kayak gitu. ya makanya serba salah. Bali. Aku udah lama gak ke Bali. Nyepi kemarin ogoh-ogoh. Kesana Enggak dong. harusnya kesana satu kali. Iya. Tapi Ki belum pernah sama sekali. Maksudnya? Selama Oh iya, kalau nyepi enggak pernah aku nyepi. Enggak dapat waktu yang pas. pasca kuliah S1. Enggak sama sekali. Selalu pulang kan Desember, Juni. Enggak pas pengerupuan tuh enggak ada waktu libur di situ. Terus langsung ke Blitar. Covid pun di Bali waktu nyepi, tapi kan nggak ada ogoh-ogoh. Iya betul. Kan sempet Oh iya. ogohnya pakai masker semua. Stay di Bali. Punya? Ogohnya vaksin semua. Nggak ada. Tapi akhirnya ke Blitar gitu. Ya, supaya kita bisa membuat suatu karya yang memberkati gitu ya. Dulu kita ngobrol-ngobrol di kantin tentang kelas itu. Iya. Apa? Kelas. buat kelas. Kelas akhirnya terrealisasi. Gitu kan. Dengan adanya HMG Bible Academy. Pelan-pelan podcast. Pelan-pelan podcast. Maksud targetnya apa nih? Targetnya nih. Targetnya buka doktoral 1 tahun. Bisa. Ya, tapi lumayan lah ya. Daripada targetnya tiba-tiba kita disuruh klarifikasi gitu kan. Kami ya podcast apa nih namanya nih? Klarifikasi maksudnya? Apa nih, nggak mau aku klarifikasi podcast. Berarti kita ngomongnya berarti memang memberkati. Memberikan kalimat-kalimat positif. Wih, langsung seger. Terima kasih Tuhan. Wih, nggak ada doa. Doa dulu. Kan kita podcast rohani. Enggak ya? Enggak ya. Kita podcast mau humanis. Humanis. Betul. Berarti kita kesampingkan dulu Tuhannya. Iya, ya betul. Harus klarifikasi. Chris, tapi penasaran aku kok akhirnya bisa memilih dari sarjana teologi di Sakti yang ya kita lah kan Pentakosta, basisnya Sakti, dan akhirnya Ki memilih untuk melanjutkan pasca sarjana di Riyakara yang basisnya dia kan Katolik. Iya. Beda jauh. Ya emang aku suka bertanya kenapa gitu ya.
ke orang tua aku pun aku gitu nanya ya, kenapa gitu. Sampai orang tua aku malas jawab. Ya akhirnya ternyata Sampai orang tua males jawab. pertanyaan kenapa itu pertanyaan filosofis. Ternyata. Pertanyaan kenapa itu pertanyaan filosofis. Oke. Karena kan kalau apa misalnya kan ya cuma sekedar apa namanya, manusia itu apa sih? Ya manusia gitu kan. Ya misalnya itu komponen-komponennya apa manusia. Nah terus kenapa sih dia disebut sebagai manusia misalnya gitu. Nah itu kan filosofis ya. Itu kan lebih dalam lagi daripada apa. Manusia itu apa. Nah kita tuh masuk lebih dalam ke kenapa dia bisa disebut sebagai manusia misalnya gitu. Apa yang membedakan dia sebagai manusia terpisah daripada binatang misalnya. Kenapa? Misalnya seperti itu misalnya. Tapi agak ribet ya kalau aku orang awam nih mikirnya, ya sebenarnya sudah selesai aja di apa? Kenapa dilanjutin kenapa? Ya itu karena mau mengulik-ngulik. Termasuk Tuhan. Dikulik juga. Iya. Jadi kayak misalnya kan kita di teologi kan Tuhan itu apa sih? Misalnya Tuhan itu zat gitu ya. Substansi yang apa ya? Yang ada pada diri sendiri gitu. Loh, emangnya apa definisinya ada pada diri sendiri itu seperti apa? Kalau misalnya aku bisa memenuhi diriku sendiri, kebutuhan sendiri, ya berarti aku juga Tuhan dong. Nah itulah batasan ya. Banyak teman-teman yang aku dengar Chris, wah Christian nih makin nggak percaya dia sama Tuhan. Kayak dengar lah pasti ya kan. Sejak ini Sati itu kan banyak yang mempertanyakan Christian nih percaya Tuhan apa enggak? Kayaknya salah nih Sati menerima Christian. Nah ya kan. Oke. Waktunya ibadah, bawa Alkitab, bawa apa? Bawa buku Karl-Marx. Lagi biasa belajar Karl-Marx. Sampai kemarin tuh ketemu, ya sebut nama lah. Tanya, Christian join di situ. Wih, nggak bahaya tuh nanti tuh. Ya kan? Tapi kenapa Chris kok orang mengira atau mungkin stigma orang kalau udah masuk filsafat tuh udah opsinya antara ateis atau nggak percaya Tuhan atau agnos. Iya itu karena yang aku bilang kita mempertanyakan segala sesuatu apa yang kita yakini, apa yang kita asumsikan gitu ya, yang udah lama itu ya, itu kan berakar tuh. Tuhan itu adalah sosok yang tak terbatas, yang luar biasa, yang kita kagumi. Nah itu mau dirombak tuh. Maksudmu apa? Tuhan itu apa? Kok bisa kamu bilang seperti itu? Kok bisa Tuhan Maha Kuasa? Kok bisa Tuhan tidak terbatas tempat dan waktu? Ya, kalau dia Maha Baik misalnya, kok masih ada kejahatan? Kalau dia Maha Kuasa, kok nggak dihilangkan kejahatannya? Ya kira-kira seperti itu. Tapi kita tahu kan banyak yang mempertanyakan tentang ketuhanan, artinya tentang keimanan. Ya pernah dengar aja. Karena maksudnya dengar dari orang, ya bilang ada yang ini, pernah masih percaya Tuhan nggak sih? Tapi kenyataannya kan nggak ateis juga kan? Tuh, Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Zeus. Elisha Tuhan. Tapi gini Chris, kan ya di sarjana lah kita belajar kan ya kalau mau belajar filsafat itu harus teologi dulu karena kan filsafat itu pisau bedah. Itu kan yang kita dapat di sarjana. Betul. Nah kalau di filsafat apa kita dapat? Apa yang kita dapat? Karena kan aku ambil S2 di Sekolah Tinggi Filsafat Bidakara ya. Dan mereka emang menyibak dua jurusan, filsafat murni sama filsafat teologi atau filsafat keilahian. Nah, yang Ki bilang itu kita harus belajar teologi dulu dan terus filsafat. Nah, itu di dalam bingkai teologi keilahian. Di dalam. Kalau misalnya kita belajar filsafat murni ya kita nggak perlu belajar teologi. Dan itu kan juga tercetus pada masa kekuasaan gereja ya, yang fides quares intellectum itu iman, faith seeking understanding, iman mencari pengetahuan, iman akan mengantarkan kita kepada pengetahuan. Nah itu kan dia dalam konteks abad pertengahan, dan abad pertengahan kalau kita lihat kan dalam konteks gereja, gitu. Ya kalau sekarang ya pasca gereja
misalnya abad modern atau enggak abad pencerahan, ya langsung belajar filsafat ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi bukan berarti filsafat itu tujuannya hendak meniadakan tentang Tuhan, enggak juga. Ya nggak juga. Ya segala sesuatu dipertanyakan. Segala sesuatu dipertanyakan. Sebenarnya sesimpel itu ya, segala sesuatu Ya dipertanyakan. misalnya ya bahkan ada dan tidak ada. Termasuk Tuhan ada atau tidak ada. Iya termasuk. Dan kalaupun ada, buktikan. Ya bisa gitu. Dan kalaupun tidak ada ya buktikan juga. Ya simpelnya seperti itu. Tentu nggak sesimpel Ya itu. enggak sesimpel itu. Ya, Kira-kira ya. seperti itu. Tapi kita udah lulus ya. Ya udah dong. Bisa. Ya, bisa lah. Apa tesismu? Tesisku itu judulnya ya, itu universalisme dalam keselamatan universal dalam pemikiran Calvin. Dikit aja kesimpulannya. Pakai trigger aja, pakai nge-trigger. Oh, Tentang tesismu. jadi sedikit aja. aku membela Calvin. Membela ya. Bisa dibilang membela, dan aku membuktikan bahwa Calvin itu memang berbicara mengenai keselamatan seluruh umat manusia melalui Kristus. Sorry. Keselamatan seluruh manusia melalui hanya atau hanya melalui Kristus. Oleh Kristus. Jadi Kristus lah intinya. Nah karena dia semua ini terselamatkan. Jadi bukan pluralis, bukan masing-masing agama itu menyelamatkan. Beda ya. Oh iya. Nah ini universalisme kristosentris. Jadi oleh karena Kristus semua orang selamat. Nah itu yang aku bela mati-matian. Jadi kalau Calvin itu memang benar-benar ngomong seperti ini. Berarti diskusinya cuman satu peran aja, Yesus yang sudah menyelamatkan. Iya. Berarti dia. Kalau yang kita tahu ada peran manusia yang harus mencari dia. Itu juga dibahas. Ada pandangan itu memang. Ada pandangan. Tapi bagi Calvin itu udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Udah nggak mungkin. Oh karena cukup Yesus aja udah selesai. Berarti kalau sedikit aja. Kalau aku ngomong nih, berarti mau apapun agamanya pasti selamat. Pasti selamat. Bart bilang gitu. Hanya dan diluluskan. Ya dong. Kalau Fair. kalau skripsimu bahas itu kira-kira diluluskan. Dijebloskan ya. Dijebloskan dong ya. Tapi aku nih beneran kan aku nggak pernah tanya tesismu. Iya betul. Ya kan, aku nggak pernah tanya ya. Betul. Nggak pernah tanya nih ya. Ini bukan settingan nih. Ini di luar script nih. Ini lo emang nggak ada skrip. Ya, tapi memang aku nggak pernah ngulik tesisnya Christian. Ya berarti kalau pastilah di tesismu ada diskusi itu. Ada pasti. Tokoh-tokoh yang menentang atau yang mendebat si Calvin tentang tesis statementnya dia. Iya banyak. Apa respon dari Orang-orang yang diskusi menentang. dia? Orang-orang Ya orang yang menentang itu biasanya orang yang berpikir bahwa Yesus itu nggak mungkin menyelamatkan semua. Karena kan ya cukup banyak ya bagian di kitab suci yang bilang ada orang yang masuk ke neraka dan di situ ada kertak gigi dan tangisan. Tapi kan Bart bilang keselamatan itu bukan urusan kita. urusannya Urusan Allah sama Yesus. ya. Itu urusan mereka berdua. Oke, tunggu gue potong. Berarti udah kalau aku ya kalau aku mempelajarinya dan kemudian aku ada di posisi Calvin, ya kan? Berarti aku bisa bilang ya aku nggak perlu beragama, aku pasti selamat. Kan akhirnya menimbulkan respon-respon yang ya udah ngapain aku jaga hidupku, kalau di Kristen kan harus jaga kekudusan, harus bla 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 dan sebagainya. Jadi kayak gitu dong. Jadi orang jadinya chaos. Nah itu logika yang kebalik. Iya. Orang-orang yang berpikiran bahwa universalisme itu berarti membuat kita itu bisa semena-mena. Ya, Ya kan biasanya. Padahal kan sebenarnya kalau kita memang sudah diselamatkan, kita sadar harusnya kan berbuah, mengerjakan keselamatan, bukan mengusahakan keselamatan, mengerjakan. Jadi buah-buahnya mana? bukan mengerjakan
bukan mengusahakan untuk bukan mengusahakan, tapi mengerjakan berarti berbuah. Ya, karena sudah sadar diselamatkan. Nah, itu kalau dalam konteks Kristen. Nah, kalau orang yang nggak dalam konteks Kristen, yang nggak tahu, ya kalau ngomongin agama lagi nih, ya gimana mau ngerti statementnya Calvert? Makanya Bart bilang bedanya orang Kristen sama yang non Kristen itu bukan perbedaan, kalau bahasa filosofisnya ontik atau ontologi, maksudnya bukan masalah keberadaan. Dia belum diselamatkan dan kita selamatkan, bukan masalah itu. Tapi dia belum dicerahkan, kita sudah dicerahkan. Kita sudah disadarkan, mereka belum disadarkan. Makanya si Horst Pullman, ya aku suka Horst Pullman, dia bilang perbedaannya antara orang Kristen dan non Kristen itu yang non Kristen tuh belum dicetek lampu belum bangunin. Udah selesai. Itu doang. Dalam pandangannya Pak Bart. Wah, agak ini ya. Ya kalau kita sudah diindoktrinasi dengan pemisahan. Iya, si Bart. Wah. Tapi iya sih. Ya, ini sudah banyak harusnya yang tahu ya Gus ya. Maksudnya sudah banyak orang yang pasti tahu tentang pandangan Calvert ini. Atau enggak juga? Enggak juga sih. Karena kan baca buku juga males. Oke, bayangin. Ada berapa ya? Kalau digabung tuh bisa sampai 10.000 halaman. Gila anjir. Tapi nggak baca semua? Enggak, tesisku itu berfokus sama volume 2 dan volume 4. Di volume 2 itu Calvert berbicara dasar keselamatan Kristus, pemilihan Kristus. Di volume 4 dia fokus membahas mengenai keselamatan itu sendiri. Jadi bagaimana orang yang sudah selamat itu seperti apa, orang yang dihukum itu seperti apa. Gitu. Oke, tapi itu kan kalau itu kan tesismu tuh dalam konteks akademis. Tapi kalau dalam hari ini kan melayani di lapangan lah ibaratnya. Ya. Kan nggak mungkin itu debat bahaya. Betul. Ya. Gimana caramu untuk apa ya? Gimana sih kalau katanya omongnya kan kita bisa ada di sini, bisa ada di sini, bisa ada di sini. Kontekstualisasi aja berarti. Yang kulihat misalnya kayak ini apa namanya Pentakosta ya, GCA kan, Iya. Ya udah mau nggak mau kan doktrinnya ini apa namanya itu, ya masih mempercayai ada yang neraka dan surga. Berarti Bart nggak percaya surga neraka itu? Sebenarnya Bart nggak ada ngomong secara definitif apa namanya itu semua masuk surga, nggak ada. Tapi dia ingin orang-orang itu tidak membatasi kuasa Tuhan. Tidak membatasi kuasa Tuhan. Ya, tapi sebenarnya tendensinya, tapi tesisku ya, tesis statementku di tesisku itu bilang kalau bahkan tanpa kita cari-cari pun kata-kata Bart yang semua masuk surga itu kalau kita baca ya volume 2 sama volume 4 itu udah pasti ngarah ke universalisme, udah pasti ngarah ke semua masuk surga, udah pasti. Oh, ini yang jadi sampai sekarang kan masih ya jadi diskusi cukup panas. Apa universalisme ya? Iya, universalisme. Karena kan agamanya banyak. Ya itu kayak ada universalisme pluralis. Iya. Ada yang semua agama apa namanya membawa keselamatan. Aku ngomong sama teman-teman. Jadi teman-teman bukan berdoa. Jadi teman-teman ya ini podcast perdana kita, jadi itulah backgroundnya Christian ya, dia ada di dunia filsafat penggelut. Iya, menggeluti filsafat. Jadi jangan dipanggil filsuf. Jadi jangan dipanggil filsuf kan? Jangan dipanggil filsuf. Filsuf. Jangan. Tapi yang tadi kita obrolin apa ya, supaya teman-teman nggak salah tanggap. Gimana bahasanya? Ya itu itu tesis apa? Ya, itu karya tulis untuk dalam ranah akademis. Ya, jadi dalam ranah iman. Kalau pribadi beda lagi. Tapi nanti next lah kita ngobrol. Ya. Kalau pribadi kan percaya daun. Gini apa? Pohon. Nah, jadi teman-teman ya itulah ya, jadi bijak lah. Ini perdana, jadi disclaimer dulu teman-teman. Jadi karena perdana kita harus buat tameng-tameng.
Apa? buat tameng-tameng. Ya, hati-hati nih. Hati-hati. Tiba-tiba dipotong, dipotong. Oke lah teman-teman, jadi bijaklah. Jadi teman-teman, sebenarnya niatnya kita mau kasih wawasan baru, kita mau kasih pengetahuan yang lebih luas lagi supaya kita nggak close minded lah. Kayak satu Chris. Tapi Oke, masih ya main game ya? Masih dong, pasti. Itu udah DNA tuh. DNA ya? Nggak bisa lagi. Tapi bukan berhalamu. Hah? Iya berhala aku juga lah. Part besok kita mau bahas tentang berhala. Boleh. Ceritanya. Boleh. Padahal udah tadi. Bisa. Gamemu yang lagi kenceng-kencengnya kayak mainin. Yang lagi kenceng-kencengnya berarti aku ukur dengan spending nih ya. Oke, itu uang ya. Spending uang pastinya kan. Spending uang. Apa? Genshin sama Starry. Genshin sama Starry. tokoh idolamu yang di game atau nggak tahu lah di mana. Ya oke. Di Genshin ya. Di Genshin ada Xian Yun. Wah, aku nol banget. Xian Yun guys, Xian Yun. Wah ya, itu di Genshin. Genshin. Nah, kalau di Starry itu Kafka ada. Terus yang game punya apa? Poster. Oh, Honkai Impact itu beda lagi. Beda lagi. Spendingmu nggak di situ berarti? Ya merchandise-nya ke dia. Berarti spendingnya lebih besar itu. Iya, begitulah ya. Ya itu Honkai Impact. Tapi karena kan aku udah dapet apa yang aku pengen, jadi itu pikirin dulu. Nah ini ada sesuatu yang aku pengen ini di Starry sama Genshin. Jadi semuanya kesini dulu. Waktu. Oke, tahan dulu. Nanti kita ngobrol lah yang khusus itu ya. Per gamean dan per osian. Per waifu ya. Nanti kita next chapter. Oke. Tapi aku penasaran Chris, Ki pernah ceritain lagi apa? Anime itu kan nyerempet sama filsafat, atau proses pembuatan cerita anime itu ada unsur filsafatnya. Iya. Ada sih. Itu aku baru tahu, serius baru tahu. Apa namanya? Itu anime baru apa? Orb yang yang kayak Galileo yang baru-baru nih. Iya. Nah itu kan tapi itu lebih nggak tahu ya. Aku nggak nonton soalnya. Karena aku udah familiar sama abad pertengahan kan. Apa tuh maksudnya? Maksudnya itu kan menceritakan tentang bagaimana orang mau membuktikan bahwa gereja salah, bahwa apa namanya? Anime ini. Anime ini. Anime. Ada anime. Oh, season ini? Season kemarin. Apa judulnya? Apa orb itu apa? Lupa. Tentang gereja? Hah? Tentang gereja? Tentang sejarah gereja. Serius? Dia pertama serius. Dan yang baru tahu nih. Dan ini serius nih. Serius kan anime kan ya kayak One Piece gitu. Iya. Apa nyeritain tentang perang bajak laut itu gereja, sejarah gereja. Ada aku lupa ya. Kristen yang buat nih? Enggak juga. Ada anime apa ya waktu itu aku nonton. Konteksnya padahal romance school genrenya. Terus ayo kita belajar bareng gitu kan. Cok macamnya. Ayo. Anime. Iya. Ceritanya. Tuh materi yang dia baca tuh materi sejarah reformasi anjir. Predestinasi adalah doktrin. Enggak, dia ngomong gitu. Ngomong serius. Itu aku sempat kirim ke adik tingkat kita Odo. Aku kirim, Do, ini asli gila nih anime, gue bilang gitu. Jadi kalau orang yang nggak belajar ya, kan nggak maksudnya nggak notice, nggak ngerti. Aku aja yang udah tahu gitu ya tentang apa doktrin ya Lutheran, sejarah Lutheran, Calvinis. Aku mikir, kalau aku nggak tahu nih berarti aku bodoh kan lu. Untung aku tahu gitu kan. Belajar makanya. Bola aja belajar. Oke. Standar TikTok. Apa? Standar TikTok. Ya, baik sana ini. Nanti ada part kita bahas orang yang sukanya nge-like-in quotes dan tevlog gitu. Kabur. Oke. Nah, jadi memang ada anime yang pas itu. Nah, bahkan game itu ya, Honkai Impact itu ya. Makanya aku bilang kan inisial tuh dibilang Pink Jesus. Hah?
Pink Jesus Alicia. Oh iya, contohnya di kamar. Alicia Montenegro kan dibilang Pink Jesus. Pink Jesus. Ya karena memang Jesus ini merujuk ke Yesus, Yesus Tuhan. Iya, bahkan cerita berapa ya? Itu tahu judulnya The Last Supper. Wih, yang ramai nih. Iya, perjamuan akhir. Oh iya. The Last Supper. Terus habis itu juga mereka punya organisasi namanya namanya apa ya? Pokoknya beranggota 13 orang. Flame Chaser namanya. Murid Yesus maksudnya itu. Iya, ya iyalah siapa lagi? Oh iya kan 12 Yudas tambah satu penggantinya Yudas kan? Enggak, 12 murid, ya satu nih Elisha nih Yesusnya. Oh, Yesusnya. Karena dia menderita bagi umat manusia. Nah, Yesus kan itu Yesus nih. Ya ini sebenarnya bukan cerita Kristen ya. Ini cerita di semua agama. Mitos. Bukan mitos ya apa? Iya, termasuk ya. Mitologi kan mitologi ya. Mitos itu kan ada orang yang menyelamatkan umat manusia dari korban. Jadi yang nggak hanya Kristen aja ya, hanya Kristen aja. Jangan serem malah kita ya. Jadi gitu. Jadi cerita Yesus itu mengutip mitos-mitos. Ya bener kan? Bisa. Gini maksudnya Yesus bikin cerita kayak gitu yang relate dengan mitos yang waktu itu. Iya kan? Kan dia ada dalam sejarah. Ya, masih ada banyak sih. Kalau mau ada. Kalau mau kita bahas nih. Next. Ada partnya ya. Next. Biar makin kepo podcast kita. Iya. Yang punya istri. Next. Nanti itu. Yesus punya pacar. Gak tahu itu nggak tahu. Next kita bahas kan kita nggak tahu kan pertanyaan. Apakah Yesus tapi memang apa namanya tema Yahweh punya istri itu emang sempat booming. Apa ya? Istrinya lupa namanya. Asyerah. Ya next. Nah tapi intinya anime lore game itu sering mengutip memang entah itu doktrin teologi atau filsafat. Kalau misalnya kita nonton Classroom Elite, kalau nggak salah deh. Udah nggak pasti nonton. Iya. Dia ngutip kata-katanya Jean-Paul Sartre, terus dia ngutip kata-kata Kierkegaard, dan konsepnya juga memang benar-benar tentang kebebasan. Kebebasan yang dikekang oleh sama. Tahu. Berarti filsafat duluan ada baru teologi. Nggak bisa juga ya. Maksudnya myth itu kan juga cerita filsafat. Duluan toh maksudnya filsafat itu sudah filsafat itu baru. Jadi myth itu lebih dulu, baru filsafat itu mengkritisi para mitos-mitos itu. Baru muncul teologi. Iya, bisa maksudnya seperti itu ya. Yesus. Iya kan? Maksudnya teologi secara officially gitu ya. Iya, secara officially kan ya, kayak kelahiran Yesus itu kan officially apa ya? Enggak, maksudnya lagi tuh tadi. Enggak, kekristenan itu kan maksudnya doktrin Kristen. Doktrin Kristen ya. Misalnya gini ya, berarti oke paham. Berarti maksudnya teologi Kristen. Ya, itu lahir setelah filsafat. Ya, setelah mitos-mitos itu. Ya, gitu. Nah, itu karena balik lagi Chris yang tadi aku bilang di awal, filsafat itu untuk membedah teologi. Ya benar juga sih, karena kan memang bisa menjelaskan ya, lahirnya. Bisa. Orang Paulus saja dipengaruhi filsafat. Iya, kan semua juga dipengaruhi gitu kan. Kayak misalnya kita menerjemahkan misalnya Allah Tritunggal kan ada substansi, esensi. Nah, itu kan pengaruh filsafat. Iya. Aku balik lagi yang paling ke awal tadi. Banyak orang mikir belajar filsafat berarti meniadakan Tuhan. Sebenarnya enggak selalu. Karena justru filsafat itu nganterin kita lebih smooth lagi, lebih smooth lagi, lebih luas. Iya. Lebih detail lagi kita tahu, lebih tajam. Gitu, makanya belajar. Ini podcastnya ini belajar nih, ini aku belajar cerita. Betul. Kita nih memberkati. Wih, jangan tidur. Wih, malah tidur, Riz. Gimiknya. Tapi nggak bakal ada yang nyangka. Iya. Apa nama podcastnya? Nanti kalau kita udah masuk gereja palsu. Masuk ke suatu akun klarifikasi baru semua nyangka, oh ya wajar sih mereka berdua gitu. Nah, bagi yang mengenal.
Apalagi? Kayaknya itu aja lah. Oke, jadi apa nama podcastnya? Apa nama sih? Harus ada namanya dong. Ya, aku kepikiran Barael sih, Barael. Apa tuh? Dari mana? Dari Bara Elohim. Artinya? Satu ayat satu. Allah menciptakan. Allah menciptakan. Ya. Di Tapi kan Allah menciptakan apa? Ada kan. Ya. Jadi kita pasifkan. Bara Elohim itu kita pasifkan, maksudnya podcast ini diciptakan oleh Allah. Gitu. Barael. Jos gitu. Nah, pakai apa? Ding ding dak ding 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 dak ding ding. Apa ya? Enggak, kan musiknya Yahudi. Kok jokesnya bapak sih? Ya emang udah bapak sih ya. Udah bapak sih. Oke, jadi teman-teman ya, segmen terakhir. Jadi Barael nama podcast kita. Jadi ini perdana. Sedikit perkenalan, Christian, aku Roy dari Bali, sama-sama dari Bali. Disati, dia S2-nya di Triakara, aku lagi proses S2 di Sati. Boleh. Ya. Nanti rencana doktoral di mana? Sudah target sih. Yang nyari TNT Club. Kalau aku di Soderba. aku sih nyarinya yang 2 tahun lah ya. 2 tahun. Dokter 2 tahun. Untuk 2 tahun. Tapi kalau ada yang setahun itu kabari ya. Halo? Nggak ada belum. Enggak, itu bercanda. Ya. Oke, jadi itu aja. Oke, Chris, thank you.